Bertemu kembali di channel Mak Yus. Saluran emak hebat selalu ceria, tetap semangat. 7 tips sukses masuk PTN buat siswa versi Mak Yus. Kalau dalam video sebelumnya, Mak Yus membahas tips sukses masuk PTN buat emak-emak, strategi buat emak-emak, tapi kali ini Mak Yus membahas tips sukses masuk PTN buat langsung ditujukan buat para siswa SMA, para pejuang PTN. Yang pertama, pelajari syarat dan ketentuannya. Pelajari syarat dan ketentuan aneka jalur dan karakteristik pola penerimaannya. Ibarat kita sedang berperang, maka untuk memenangkan sebuah peperangan sangat penting mengetahui medan perang supaya kita bisa preventif apa yang akan terjadi. Kita bisa mendesain strategi apa yang tepat. Nah, untuk memenangkan perjuangan merebut kursi PTN juga memerlukan seperti itu. Para ananda harus berusaha mengetahui bagaimana pola penerimaan jalur SNBP, bagaimana pola penerimaan jalur SNBT, apa saja yang dilihat dalam dua pola penerimaan itu. Nah, informasi-informasi ini, pencarian informasi ini dibutuhkan bersinergi bersama orang tua. Kebetulan kalau seandainya orang tuanya sedikit acuh, maka ini menjadi sedikit tantangan buat para ananda untuk bisa menjalankan persiapan sambil mencari informasi. Semangat untuk para ananda dan untuk para bunda yang kebetulan saat ini menonton, yuk kita dukung ananda dengan cara aktif mencari informasi, meringankan beban pekerjaan si ananda itu sendiri. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, pilih jurusan dengan cermat dan skala prioritas. Ini nanti akan Mak ulas di video-video berikutnya. Tips yang ketiga, memahami kekuatan dan kelemahan diri. Nah, ini caranya bagaimana? Mak Yus menyarankan untuk para ananda ikut tryout online dalam jumlah yang agak banyak, baik yang berbayar ataupun yang gratis. Kemudian diamati subtes mana yang kuat, subtes mana yang lemah sebagai informasi untuk melakukan persiapan di tahap berikutnya. Selanjutnya, tips yang keempat, mempersiapkan diri dengan konstan berlatih, dengan konsisten berlatih. Nah, tadi dari tahap sebelumnya, para ananda sudah mengetahui titik-titik yang subtes-subtes yang menjadi titik lemah. Nah, fokuslah berlatih pada subtes-subtes yang dirasa lemah. Ekstralah berlatih. Kalau pada subtes yang kuat, yang sudah kuat, mungkin latihannya 1 jam, tapi untuk subtes-subtes yang dirasa lemah, maka latihannya mengerjakan soal, belajar, membaca pembahasannya butuh ekstra lagi. 2 kali lipat, 3 kali lipat. Seperti itu. Tips selanjutnya, memantau proses latihannya. Sebagaimana tujuan dari sebuah proses latihan adalah untuk memperoleh sebuah progres. Oleh karena itu, sebuah latihan, sebuah progres adalah sebuah paket. Kita melakukan sebuah latihan, maka kita juga harus mau memantau progres dari latihan tersebut. Nah, kita pantau bagaimana kinerja proses yang sudah kita lakukan. Caranya bagaimana? Kembali dengan mengikuti aneka tryout. Ini tidak cuma buat yang sudah ikut bimbel, tetapi yang tidak ikut bimbel juga seperti itu. Ikut tryout, kembali, kemudian dievaluasi, diamati. Kira-kira apakah sudah ada peningkatan dari subtes-subtes yang menjadi titik lemah kita. Nah, kalau ternyata misalnya masih dirasa kurang, maka kita perlu mengevaluasi apa yang menjadi penyebab kekurangan atau tidak ada peningkatan dalam subtes itu. Karena jujur dari pengalaman Mak Yus tidaklah mudah untuk meningkatkan subtes-subtes dalam TPS, uji TPS di pola UTBK. Nah, kalau ternyata kemudian dievaluasi ya,
Nah, dievaluasi, diketahui penyebabnya, dicari penyebabnya. Apakah kurang latihan? Kalau masih kurang latihan berarti perlu ekstra lagi. Kalau ternyata sudah cukup, bukan karena latihan tapi memang kapasitasnya yang kurang, berarti kita butuh lagi lebih ekstra. Kalau orang lain mungkin persiapannya cukup di kelas 12, para ananda mungkin harus mempersiapkan diri dari mulai start dari kelas 11 atau kelas 10. Jadi ekstra lagi. Jadi buat yang merasa kapasitasnya kurang, perlu ekstra persiapan mencuri titik awal di kelas sebelumnya. Ya, tips yang ke-6, mengukur kemampuan dan menentukan pilihan. Dalam menentukan pilihan. Nah, itu tadi setelah evaluasi, kemudian kita tahu titik lemahnya, itu dijadikan dasar untuk menentukan pilihan. Nah, setelah semuanya, maka tahap tips yang ke-7 adalah berdoa. Setelah kita memastikan diri kita sudah melakukan tips pertama sampai tips ke-6, maka kita juga harus menambahkan doa. Doa dan usaha ini adalah sebuah paket. Sebuah usaha tidak dikatakan usaha bila tanpa doa. Sebuah doa juga bukanlah doa jika tanpa usaha. Karena menurut Ma'yus, doa itu tidak hanya sebatas komunikasi antara kita dengan sang pemilik hidup, tetapi dalam bentuk aktivitas pun itu sudah merupakan doa juga. Doa kesungguhan permohonan kita. Jadi doa dan usaha itu adalah sebuah paket. Setuju anak-anak? Setuju para emak? Nah, begitulah 7 tips sukses tembus PTN untuk para anak, untuk para siswa. Nah, dalam kesempatan ini, kalau bisa kita lihat dari poin pertama sampai poin ke-7, begitu berat buat perjuangan buat para ananda untuk memperebutkan kursi PTN. Di sela-sela kesibukannya mempersiapkan diri, para ananda juga harus mencari atau menggali informasi sebanyak-banyaknya, kemudian harus juga mengevaluasi diri, kemudian menentukan pilihan. Nah, menjadi berada di posisi para ananda bukanlah hal mudah, para emak-emak, para bunda. Bukanlah enak. Tentu begitu naik kelas 12 saja sudah membuat tekanan tersendiri buat para ananda. Untuk itu, yuk para emak, yuk para bunda, sungguh-sungguh mendukung ananda, maka tak hanya sebatas lisan, tapi dukunglah dalam bentuk membantu mencari informasi, mengurangi beban ananda dalam mempersiapkan diri. Supaya ananda bisa fokus mempersiapkan diri dengan berlatih, bagian mencari informasi, yuk kita ambil para emak. Emak hebat, tetap semangat. Terima kasih.